Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, di depan saya ada ayah dan anak ya. Bukan karena dia ingin sekedar bersilaturahmi, tetapi memang ada semacam tragedi, bukan tragedi lah. Kejadian ya, kejadian yang baru saja terjadi. Tepatnya kemarin malam ketika putri dari tamu saya ini dalam quote unquote ya diambil paksa oleh organisasi ya yang dipimpin oleh Hercules, dan alhamdulillah sudah balik kembali. Tetapi kan yang seperti ini tentu kita harus dudukkan persoalannya. Nah, tamu saya adalah pengarang mungkin sudah 150 buku Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Saya panggilnya Bahar, Bang Bahar, Ahmad atau Mbah boleh Mbah. Jadi beliau ini Fakultas Sastra UGM angkatan 83. Ya 6 tahun di atas saya. Ya sama-sama tua juga lah. Ya. Cuma beliau lebih tua gitu ya. Makasih ya. Kalau aslinya Blitar. Ya. Oke. Oh, kalau Cak Bahar nggak cocok ya. Oke. Gus Bahar. Gus Bahar ya. Atau ini Habib Bahar. Nah, bersama putrinya Ilma Sani. Iya. Oke, Ilma Sani ya, sepertinya masih nervous dia. Entah nervous kayak Rajana atau nervous karena kemarin baru saja bukan disekap ya, tetapi dibawa paksa, kira-kira begitu ya. Nah, kita ingin tahu duduk persoalannya. Kalau kita lihat baca berita ya, kalau kita ini judul-judulnya ya, saya bacakan saja. Ahmad Bahar buka suara ungkap duduk perkara Grip Jaya geruduk rumahnya. Ini geruduk bener nih. Kamu sudah waktunya tumbang Hercules, isi chat yang bikin rumah Bahar apa itu? Digeruduk ya. Ya, dikepung pasukan Grip Jaya. Apakah betul ya, berapa orang sih mengepung itu kan? Kemudian Polres Metro Depok mediasi perselisihan Ormas Grip Jaya dengan Ahmad Bahar. Apalagi nih? Rumah penulis Ahmad Bahar digeruduk Grip Jaya, anak perempuannya disandra. Ini mungkin yang duduk persoalannya ya. Rumah penulis di Depok digeruduk massa Ormas. Ini lebih halus. Rumah penulis di Depok digeruduk massa Ormas ya. Oke, apalagi ya? Ada tulisannya Gibran the next president. Ada juga nih tulisannya. Buku Ahmad Bahar. Iya, buku saya. Oke, luar biasa. Jadi Pak Ahmad Bahar ini menulis 150 buku dan kemudian ternyata dia dipermasalahkan dengan menulis chat, bukan menulis buku. Silakan Pak Ahmad ya, Mas Ahmad juga boleh, Mas Bahar ya. Kok bisa-bisanya sampai di geruduk itu? Ada apa gerangan ya kan? Oke, silakan. Ya, jadi saya kira salah satu ujung pangkal persoalan itu ada video yang itu merupakan hasil AI ya. Dan bunyi video itu memaki-maki dengan sangat kasar Bung Hercules dan istrinya. Dan istrinya ya. Oke. Jadi anehnya memang yang dikirimin video itu hanya 4 orang. Hercules, istrinya, sama 2 pengurus. 2 pengurus dari Grip. Okay. Ya. Jadi bagi saya sendiri, jadi setelah saya pikir-pikir, saya dan anak saya itu satu, tidak mengenal siapa Hercules, cuman dengar-dengar saja. Tidak pernah berinteraksi. Dan tidak, dunianya beda. Jadi kita nggak mungkin bersinggungan, itu nggak mungkin. Tetapi kok bisa-bisa ada video AI yang terkirim di 4 nama. Empat nama. Mestinya kalau video AI itu apa isinya? Isinya memaki-maki Hercules dan istrinya. Ya, terus lalu yang maki siapa?
muka saya yang dipakai Ya. bicara seperti itu. Ya. Ya itu yang jadi karena kita dihack, di cloning, jadi seolah-olah memang nomor saya yang mengirimkan itu. Yang di cloning itu nomor Pak Mas Bahar saja atau dua-dua? Berdua. Saya Ilma juga. Ya, kebetulan pada saat kita nggak jauh duduknya gitu, tiba-tiba loh kok nggak bisa dipakai, ada muncul OTP gitu. Oke. Nah, anak juga sama. Oh iya, punya saya sama. Oke. Gitu. Saya klarifikasi dulu. Itu jam berapa itu? Berapa lama? Sore ya, Maghrib. Maghrib kemarin. Hari Kamis. Oh, maghrib hari Kamis. Oke, ini oke. Maghrib hari Kamis. Ya. Maghrib hari Kamis sampai berapa lama dihack gitu? Kalau saya pokoknya baru bisa login tuh sekitar jam 8-an. Jam 8 malam ya. Kalau Bapak? Hampir sama lah. Hampir sama ya. Kok bisa begitu ya? Maaf kata, ini kita nggak perlu nomor providernya apa? Simpati kalau saya. Simpati kalau Halo Telkomsel. Halo Telkomsel. Ya, oke, silakan teruskan. Ya. Jadi setelah itu kemudian dari pihak tim Hercules datang 4 orang. Awalnya malam-malam mencari saya, cuman mereka nggak ketemu karena saya nongkrong di tempat lain. Nah, baru besok paginya hari Jumat mereka datang dan saya terima. Terus dijelaskan bahwa video itu hasil AI, termasuk kronologi dari anak saya betul-betul dijelasin. 4 orang ini paham. Tetapi ketika menjelaskan kepada Bung Hercules, beliau tidak paham. Bolak-balik 4 orang ini berusaha menjelaskan bahwa ini, tapi Bung Hercules nggak paham juga. Akhirnya video call. Paham ya, mungkin nggak apa istilahnya ya? Oke, nggak paham ya istilahnya kan? Meyakini bahwa itu tetap suara saya. Akhirnya ketika video call, ya langsung mengungkapkan secara verbal istilah-istilah yang tidak familiar saya terima sebagai orang biasa. Jadi istilah-istilah yang menurut saya bahasa-bahasa yang intimidatif dan pokoknya ya kalau nggak biasa mendengar gitu pasti stres lah mendengar kata-kata itu. Nah dari situ, misalnya apa intimidatif? Misalnya kata-kata yang paling ringan lah, misalnya yang paling ringan gitu ya, paling ringan terdengarnya apa? Ya kebetulan nggak ada yang ringan. Ya oke lah, salah satu aja yang barangkali masih bisa didengar. Kuhancurkan keluargamu, anak istrimu, kubunuh kau, misalnya begitu. Oke, cukup ya. 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 Kira-kira bahasa itu ya yang dikeluarkan. Kira-kira seperti itu. Gini, saya disclaimer juga karena ini kan tidak ada pihak dari Hercules Script gitu ya. Karena ini kan pihak dari sudut Pak Bahar ya. Jadi apa yang beliau sampaikan ya terimalah sebagai sebuah apa yang dia ceritakan dan insya Allah apa adanya Pak ya. Oke, silakan. Nah kemudian setelah dicoba berkali-kali dijelaskan nggak, kurang jelas juga, akhirnya ya anggaplah itu selesai. Terus saya disuruh untuk menyampaikan dalam bentuk di video untuk disampaikan meminta maaf kepada Hercules. Tetapi bunyi permintaan maaf saya itu saya minta maaf kepada Bung Hercules dan istri dan keluarga besar Grip Jaya atas pemakaian nomor saya yang dipakai oleh orang lain. Saya tidak tahu siapa itu, dengan membuat Bung Hercules marah dan kecewa. Jadi minta maaf itu bukan karena saya membuat video kemudian meminta maaf, bukan, tetapi video yang menggunakan nomor saya dan itu nyata-nyata AI yang akhirnya membuat teman-teman dari Grip datang ke tempat saya itu. Masih ada videonya? Ada. Ya nanti kita Ya. kita mintakan itu ya. Oke. Seperti itu. Nah kemudian itu makiannya tuh kasar banget nggak di AI? Ya jelas lah, jelas. Cuman sayangnya kan saya nggak bisa ngerekam karena itu kan pakai HP-nya. Bukan. Yang AI-nya itu.
Oh iya, Misalnya maki apa kepada Hercules? misalnya, hey Hercules, kamu anjing negara gitu-gitu. Oke. Lalu? Ya intinya seperti itu. Nah kalau yang untuk Bu istri Bung Hercules kami enggak, tapi ada ya yang khusus untuk. Nggak tahu, pokoknya Ada. intinya bilangnya mengancam ke nomornya Bu istri beliau. Ngancam. Iya. Iya. Dalam video itu gitu. Pak Bahar mengancam. Mengancam. Gimana caranya nih orang kayak begini bisa ngancam? Oke, ya terusan. Ya, terus kita bikin video dan yang terakhir itu bikin video saya di tengah, berempat di pinggir, tapi ditutup mukanya dengan menyampaikan bahwa kami sudah menemukan orangnya gitu. Seolah-olah, nah saya nggak mengerti maksudnya ini, tapi kalau saya terjemahkan kira-kira sebenarnya berempat ini juga tertekan karena harus kena target, tapi mungkin dia juga ragu karena udah dijelasin bahwa ini AI gitu-gitu. Jadi intinya begitu. Nah saya pikir udah selesai gitu. Oke, itu malam Jumat ya? Ya saya pikir udah selesai Jumat. Itu Jumat ya, hari Jumat. Ya. Jumat pagi. Oke. Nah ternyata hari Minggunya itu berlanjut. Sementara hari Minggu itu karena ada ulang tahun salah satu tokoh, saya menungguin dari malam Minggu sampai Minggu pagi karena biasanya sholat subuh berjamaah beliau, saya nyoba nyanggong nungguin di situ, tapi ternyata nggak sholat, hanya di rumah sholatnya. Nah sehabis itu, jadi Bapak tunggu ke rumah datangin ke rumahnya? Iya, ke rumah tokoh ini sampai dari malam dari malam jam berapa? Malam ya dari 11:30 malam. 11:30 malam sampai subuh. Iya, maksudnya ini kita menjaganya cuma untuk ketemu subuh supaya kami nggak berangkat dari rumah gitu kan. Lalu 11:30 malam itu di mana? Kita di depan masjid, tidur di halaman masjid, dipakai mobil kita. Nah berikutnya dijanjiin nanti jam 10 ini olahraga dulu beliau gitu. Yang janjiin siapa? Ya ajudannya. Satpam. Oke. Nah kemudian pasti pejabat tinggi itu. Oh iya. Saya tahu sih namanya. Iya. Setelah itu kebetulan saya kan lagi menulis salah satu tokoh di Cirebon yang tapi sudah meninggal, pendiri pesantren yang sangat terkenal, Kiai Haji Syairozi gitu. Nah harus minta endorsement salah satunya ke Pak Ma'ruf Amin di Tapos Depok, Cimanggis Depok. Ma'ruf Amin mantan presiden? Iya betul. Nah saya ke mantan sana, wakil presiden ya? Saya ke sana, kebetulan beliau lagi pergi ke Bogor. Nah maksud kami nungguin dulu lah, tapi ternyata baliknya lama juga sehingga memang akhirnya nggak ketemu. Cuman selama proses menunggu itu kan kita matiin HP. Nunggu di rumah Pak Wapres itu. Oke. Kita matiin HP. Ya ketika ternyata ada yang. Sorry, saya agak lost tadi. Jadi tadi pas malam Minggu atau itu sudah Minggu siang. Udah Minggu siang ke Pak Ma'ruf Amin. Iya, setelah dari tokoh yang satu tadi. Nah kemudian ya memang. Kenapa nggak disebutkan aja, kan biasa aja kan kalau mendatanginya. Iya nggak masalah memang gitu. Ya namanya Zulkifli Hasan. Oke. Ya. Kemudian sampai ya istilahnya udah sampai sore saya mutar-mutar di sekitar situ, siapa tahu bisa beliau balik kan daripada balik lagi ke ini kan lumayan jauh saya. Tapi ternyata nggak ketemu juga sampai malam HP saya memang saya matikan dan ternyata habis Isya itu saya baru buka dan ada cerita ternyata anak saya sudah dibawa. Oke. Begitu. Nah saya beralih ke Ilma ya. Berarti semalam kan kemarin malam ya. Bisa diceritakan bagaimana kronologisnya sampai kemudian dibawa kemana, diperlakukan seperti apa, lalu kemudian bisa lagi pulang kapan? Silakan. Oke. Sebelumnya itu jam
sekitar Agak gedean suaranya. Ya. sekitar 2:30 sore. Ya. Itu tim dari Hercules datang lagi. 2:30 sore hari Minggu ya? Iya kemarin Oke. itu hari Minggu datang, ya mencari bapak gitu kan. Terus saya sudah bilang bapak nggak ada di rumah. Tapi ya tidak percaya gitu kan. Yeah. Jadi minta untuk ngecek ke dalam rumah. Sebetulnya saya juga kan nggak berani gitu ya, maksudnya mengizinkan untuk ke dalam. Cuma kan kayak Memaksa. iya kayak ditekan gitu sih. Saya juga bingung kan ya jadinya. Oh ya udahlah, akhirnya saya ke dalam bersama salah satu orang gitu, memastikan benar tidak ada bapak satu di orang dalam. aja yang Iya, masuk ya? satu orang. Dari tim ya, Hercules. maksud dari berapa orang kira-kira? Yang datang itu waktu itu masih sekitar 4 orangan. 4 orang, oke, Ya, silakan. yang saya tahu ya. Ya. Terus sudah dicek kan betul tidak ada gitu kan. Nah terus akhirnya beberapa saat kemudian mereka masih tetap menunggu di rumah. Sampai akhirnya mereka meminta saya untuk ikut ke kantor Grip. Ya di Kedoya kalau nggak salah. Waktu dibawa itu bagaimana ceritakan? Nggak ada mata tertutup, nggak ada ya? Nggak ada. Iya jadi mereka jadi kan gini, bapak sama ibu kan nggak ada di rumah. Saya sudah bilang saya di rumah sedang menjaga nenek. Iya. Saya nggak bisa langsung pergi begitu aja juga. Ibu di mana? Ibu lagi jemput adik yang lagi jemput adik, makanya kan di rumah hanya ada saya dan adik saya dan nenek saya. Gitu. Saya diminta ikut, tapi saya bilang saya harus nunggu ibu saya pulang dulu karena di rumah nggak ada yang jagain nenek gitu. Mereka bilang itu kan ada adik, nggak apa-apa dijagain adik aja gitu. Ya saya tetap nggak mau juga kan, ya agak Adik takut juga. usia berapa? Adik usia berapa? 27. Tapi kan adik sakit. Cowok. Jadi kalau nenek agak kurang nyaman kalau misalnya ditinggal hanya dengan anak cowok gitu, maunya tetap saya gitu. Kalau nggak ada saya ya harus ada ibu saya gitu. Saya tetap bilang saya harus nunggu ibu saya gitu. Terus akhirnya mungkin saya udah bilang ke ibu juga, ini gimana, saya dipinta terus-terusan untuk ikut ke kantor Grip. Terus ya udah saya masih nunggu keputusan dari ibu saya. Ibu saya bilang sebentar lagi Pak RW datang gitu, tungguin aja dulu gitu. Oh ya sudah, akhirnya kita menunggu Pak RW datang gitu kan. Setelah itu Pak RW bicara dengan saya, beliau bilang akan menemani saya ke kantor Grip bersama beliau, bersama Pak RW gitu. Ya sudah, akhirnya ya saya mau nggak mau ikut karena kan ditekan terus gitu, harus ikut. Nah kalau mereka sih bilangnya kenapa saya harus ikut, jadi itu kan tadi yang datang hanya sekitar 4 orangan ya. Lama-lama sekitar rumah rame. Jadi ada lagi, mungkin saya nggak tahu tim dari mereka juga atau gimana ya. 1 orang datang, 2 orang, nggak tahu berapa orang, pokoknya dikit-dikit datang, lama-lama jadi rame gitu. Kok jadi banyak orang di sekitar rumah gitu kan. Ya terus mereka bilang kamu nggak apa-apa ikut aja sama kita gitu. Pokoknya kalau kamu udah ikut nggak apa-apa, di sana kita nggak apa-apain kok, kata mereka kan gitu kan. Karena ini sih hanya untuk menjaga agar di sini, di rumah ini tidak semakin banyak yang datang. Kata siapa? Kata mereka? Kata timnya itu gitu. Makanya minta saya untuk datang ke kantor Grip. Ya sudah, kan saya udah ada Pak RW juga gitu, kayak ya udahlah. Rumah Bapak di Depok ya? Depok ya. Depok, lalu dibawa ke Grip di daerah mana? Daerah Kedoya, Kebun Jeruk. Oke. Iya, terus akhirnya ya udah, karena sudah ada Pak RW, sudah ada yang menemani saya gitu kan. Ya sudah, saya akhirnya mau nggak mau ikut. Ikut sama Pak RW? Sama Pak RW juga. Berdua aja? Iya, kalau yang dari kami berdua aja. Iya. Yang dari ini. Lalu naik mobil gitu ya? Naik mobil. Tapi tidak diperlakukan kasar gitu? Tidak diperlakukan kasar. Tidak juga ditutup matanya, enggak? Tidak. Berapa jam
Sampai sana kan maghrib, sampai akhirnya saya dibawa ke Polres itu sekitar mungkin jam 11 malam kali ya. Oh, dibawa jadi ke dari Polres. maghrib sampai jam 11 malaman mungkin. Oh, dari maghrib ke 11 malam baru dibawa ke Polres. Iya. Lalu kenapa bisa dibawa ke Polres? Siapa yang menyerahkan, atau dijemput atau bagaimana? Jadi atas saya akhirnya kan membuat laporan di Polres. Ya. Tapi saya ya bilang, Pak, pokoknya saya nggak mau tahu ini anak saya lagi istilahnya perempuan, saya khawatir akan terjadi apa-apa. Gimana caranya bisa dalam 30 menit bisa segera dibawa ke tempat ketemu saya begitu. Akhirnya Polres mana? Depok. Oke. Akhirnya penyidiknya itu kelihatannya punya kawan grip juga, terus koordinasi. Oke, kalau gitu akan segera diantar gitu. Awalnya mau saya ambil didampingi polisi atau gimana gitu. Ternyata diantar gitu atas koordinasi dari salah satu penyidik. Jadi memang kalau kawan penyidiknya di Polres Depok, menurut saya itu termasuk satset, nggak pakai harus nulis apa, enggak, cuma ditanya. Langsung. Jadi dia telepon ke Doya. Bukan, cuman telepon aja. Oh, telepon. Telepon karena yang ditelepon kan orang tapi grip di Depok gitu loh. Jadi bisa cepat komunikasi. Oke, jadi kemudian diantarkan. Ya. Jam 11 malam ke Polres Depok dari Kedoya. Kedoya. Oke, berapa orang yang ngantar baliknya? Ada 2 mobil yang saya tahu. Ada 2 mobil. Dan satu mobil itu berapa orang misalnya? Satu mobil, kalau di mobil saya ada saya di 2 sama Pak RW. Ya. Sama 4 orang, terus mobil 6 orang ya kalau di tempat Iya. Jadi 4 orang minimal ya. Mobil satunya. Kalau mobil satunya kurang tahu berapa, mungkin 4 atau berapa. Oke. Kalau di total sekitar 12-an orang lah yang rame-rame di Polres itu. Oh, di Polres. Oh, lalu begitu disampaikan Polres Depok, Ya. Bapak ke Polres. Saya sudah standby di Polres kan, tadi sudah bikin rencana bikin laporan, tapi nggak sampai ditulis-tulis, cuman Oke. bisa diminta untuk bisa itu tadi diantar. Oke. Jadi setelah sampai saya ini menjawab seseorang yang tetap mengkhawatirkan gitu ya. Setelah sampai ke Polres Depok, Bapak langsung bawa pulang. Kita berembuk dulu, yang sebenarnya awalnya saya di dalam Polres itu sebenarnya saya tertekan juga karena mereka begitu banyak dan matanya semua mau mengarah ke saya dengan ya istilahnya mungkin intimidatif gitu ya. Tapi saya juga ya wajar-wajar aja, masing-masing juga sambil sama-sama kita lihat gitu. Tapi lama-lama maju-maju, nah saya bilang ke polisi, ya saya agak mundur bilang, ini gimana sih di dalam kantor polisi loh ini, saya bilang, ini gimana kok bisa begini? Gitu. Akhirnya dialog. Tapi tidak ada fisik nggak ada ya. Ada, cuman makin mendekat. Dan tidak ada juga kata-kata yang intimidatif, cuma gesture gitu ya. Gesture, tapi juga ada semacam ya kata-kata intimidatif dalam pengertian kamu bohong kemarin gini gitu. Padahal kita sama sekali nggak bohong, apa yang kita sampaikan ya apa adanya. Oke. Kenapa mereka berpikir Bapak lari kabur gitu atau sembunyi? Gitu? Bukan, kalau yang saat itu tuh mungkin menganggap video yang saya buat. Oh, itu memang betul-betul Bapak. Betul-betul beda dengan yang ada di AI gitu. Kira-kira begitu. Sehingga mungkin yang dia lihat yang mana videonya terus ada yang dibilang bohong, saya nggak paham juga maksudnya, tapi sudah mungkin dipendam lah, di depan saya ditumpahkan begitu kira-kira omongannya kira-kira begitu. Tapi selama ini Bapak nggak pernah ada komunikasi clash atau apa sama? Nggak pernah sama sekali. Hanya gara-gara Pak Amin dengan Hercules kemarin. Hercules mengomentari Pak Amin, ya kan? Ada beritanya. Nah, saya membuat video mengomentari itu aja, mengomentari berita itu gitu.
Oh, itu ada itunya juga. Ada. Itu mengomentari berita itu dari sisi apanya? Lalu ditaruh di mana itu? Jadi mengomentari tapi dalam bentuk kata-kata. Jadi ada berita, terus kita komentari, terus kita tirukan omongan Bung Hercules ke Pak Amin itu. Jadi misalnya hati-hati. Nah, saya juga ikut seperti itu. Hati-hati. Jadi orang tua hati-hati. Cuman itu aja sebenarnya. Iya. Mungkin itu dianggap entah apa, itu saya nggak ngerti juga gitu. Oke, itu dimasukkan di media sosial yang saya kan punya TikTok. Oh, di TikTok. Ya, Oke. Nanti TikTok sama ininya kita lihat ya, kita minta ya, biar maksudnya sahih gitu ngomongnya kan sahih gitu ya. Oke, lalu selama berapa jam itu ngapain aja Adinda? Diminta menunggu Pak Hercules datang. Ya. Akhirnya Pak Hercules datang. Terus ya sudah, beliau tetap tidak percaya kalau misalnya akun WhatsApp saya dihack. Jadi pokoknya tetap dia bilang kamu ini ya meneror istri saya gitu. Ya saya sudah jelaskan dari sebelumnya juga kepada tim Hercules bahwa itu bukan saya gitu. Tapi ya dari Pak beliau masih tidak percaya. Ya sudah, saya mau gimana lagi, saya mau ngomong apa lagi kan sudah nggak bisa gitu kan. Iya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa ketemu Hercules? Mungkin ada sekitar setengah jaman sih. Ya. Sementara di Kedoya dari maghrib sampai jam 11 malam. Ya. 11 malam di Polres Depok. Bapak bawa pulang anak diantar dari Kedoya. Maksudnya dari Polres ke ini? Jam 2. Jam 2 malam. Karena kan harus bikin kesepakatan, terus rencana mereka mau bikin laporan, tapi ternyata kayaknya ada komunikasi dengan Bung Hercules, disuruh nggak usah bikin laporan. Bapak ketemu sama Hercules nggak? Enggak ya. Kan nggak ikut di Polres dia. Iya. Hanya timnya saja, tim hukumnya. Oke, dia ketemunya di Kedoya ya? Iya. Ya, oke. Sekarang bagaimana kondisinya setelah berarti baru semalam pulang, baru dini hari kan? Makanya dia masih pucat. Gimana? Masih ada komunikasi nggak dengan pihak Pak Hercules? Ya, jadi melanjutkan kesepakatan malam itu, saya diminta untuk bikin video. Yang sebenarnya kan sudah pernah bikin gitu, tapi ya udahlah saya ikuti aja lah maunya gimana supaya nyaman semua. Dan kita dalam posisi malam juga capek semua. Tapi pihak penyidik intinya memberi jalan tengah ini biar keluar dari sini itu tidak ada musuh di antara kalian gitu. Akhirnya diambil jalan kayak damai, musyawarah kira-kira begitu. Dan diambil salah satu klausulnya ya video yang dimaksud di take down. Kemudian di take down di mana? Dari medsos, dari TikTok, YouTube. Dari TikTok, YouTube siapa? YouTube saya. Loh, berarti hacknya itu sampai masuk ke YouTube ya? Ya kan namanya aplikasi kan masuk kan juga itu. Iya, oke. Masuk juga. Jadi kan. Sempat masuk TikTok Bapak, YouTube Bapak, makanya dia percaya. Iya. Iya. Oke. Nah, cuman kalau yang dikirim hanya 4 orang itu loh kan aneh kan. Itu kan bukan di-up di media sosial saya kan, bukan gitu. Nah, kemudian kita bikin kesepakatan tadi siang. Enggak, maksudnya tadi video yang berisi AI tadi itu ada di media sosial. Tidak, hanya dikirimkan ke 4 orang itu saja. Ya, dikirimkan ke 4 orang itu, tetapi nyantolnya di mana? Cuma di WA doang atau di YouTube atau di TikTok? Nggak ada di TikTok, nggak ada di itu, cuman di WA aja. Oke. Nah, itu yang mestinya kalau secara logika. Lalu yang tadi bilang YouTube dan TikTok saya itu apa?
Yang harus lain. di take down? Oh, yang lain. Yang lain. Oh, di take down juga yang tadi ngomong yang nirukan. Ya, satu itu, oke, ya. terus yang kedua, saya kan perjalanan dari Cirebon mau ke Jakarta. Nah, ada daerah di mana kereta itu berhenti sebentar, nurunin atau naikin penumpang. Nah, saya nanya ke satpam di luar, apa kalau mau nyari Hercules turunnya di sini gitu. Judulnya begitu, turun nyari Hercules gitu. Nah, itu dianggap intimidatif. Oh, dianggap menghina. Istilahnya ngapain nyari-nyari Iya. Bung Hercules, apa kapasitas saya? Nah, saya cerita bahwa ada titipan dari kawan Cirebon yang punya proposalnya Hercules mau mendirikan partai. Kawan ini nitip, coba kalau misalnya sampean bisa silaturahmi ke Bung Hercules, bilang saya bisa membantu untuk proses pendirian partai, kira-kira begitu. Tapi dari sisi seperti ini tetap yang ditonjolkan mencari Hercules tadi itu. Oke. Apa yang mau ditambahkan lagi Adinda? Ada? Apa ya? Merasa trauma nggak ini? Atau biasa-biasa saja atau gimana? Sebenarnya sih ya kalau trauma sih ada ya, karena kan belum pernah seperti itu. Saya datang juga ke tempat yang badan-badannya besar gitu kan. Iya. Ya sebenarnya sih enggak. Cowok semua. Iya, gitu cowok semua, banyak cowoknya gitu, ada sih cewek. Oh, ada gitu. ceweknya ya. Iya. Okay. Saya sih cuma merasa nggak adil aja gitu. Maksudnya kalau untuk dari beliau yang bilang saya benar, itu kan benar kamu yang ini gitu, yang menghina saya dan istrinya gitu kan. Padahal kan saya juga udah bilang itu bukan saya gitu. Nah, ya saya merasa nggak adil aja gitu. Kok kejadian kayak gini tapi saya jadi ikut ke bawah-bawah gitu. Apalagi yang jadi masalah adalah kok tiba-tiba bisa nemplok ya. Kalau Bapak kan wajar lah pernah bikin konten media sosial yang barangkali ya mungkin saya tahu lah Bapak kan orang sastra kan nyeleneh sedikit, nyentil sedikit. Dalam alam demokrasi sih nggak ada masalah. Saya dihina setiap saat oleh orang, bahkan yang sadis sekalipun, ya saya tidak melakukan apapun ya, kecuali ya counter narasi aja paling kan begitu. Bukan pakai kekuatan fisik misalnya kan. Tapi beliau dari mana kok jalan ceritanya bisa yang ngehack tuh iseng banget gitu loh. Iya, kurang tahu juga. Sebelumnya kan gini, jadi nomor saya kan yang dipakai kan. Iya. Kalau saya feelingnya nomor saya itu kan sering dipakai Bapak untuk misalnya jualan buku, dimasukkan brosur gitu. Makanya saya pikir ini kayaknya dari situ gitu. Iya. Jadi dia pikir itu nomor Pak Ahmad Bahar juga. Oke, no wonder kalau gitu. Maksud saya iseng banget kalau dia tahu bahwa itu nomor Ilma kan. Tapi kalau nomor itu sering dipakai oleh Pak Bahar ya wajar aja. Makanya Pak jangan pakai nomor anaknya. Bikin susah jadi. Oke, apa lagi yang ingin disampaikan? Ya saya kira di negara yang berdasarkan hukum, saya kira mengambil anak orang tanpa izin orang tua, tanpa izin ibu dan ayahnya, dan bahkan agak malam itu saya lagi di Polres itu tiba-tiba Pak Ugro menelpon dan bilang, Mas cepet ambil itu. Ugro Seno? Ya. Cepet ambil anaknya itu. Nggak boleh begitu, nggak ada aturan. Polisi saja mau ngambil orang itu ada suratnya. Nanti penerimanya siapa, terus tanda tangan kalau diajak istilahnya ada yang lepas. Ini kan nggak ada. Jadi yang saya sangat kecewa itu seperti di situ sebenarnya. Ya, maksudnya kok orang swasta yang melakukannya. Iya, dan bukan penegak hukum gitu. Dan termasuk masuk ke rumah orang. Otomatis itu kan benar-benar melanggar itu. Masuk ke halaman saja sudah melanggar, ini masuk rumah kan gitu. Kecuali kalau punya diskresi. Ini kan apa ini kalau begini ini negara macam apa kan begitu. Saya paham tuh, sebagai orang yang terdidik Bapak pasti kecewa karena merasa diperlakukan tidak adil pastinya ya. Oke. Apa lagi Pak yang mau disampaikan? Ya saya kira saya berharap para pihak khususnya penegak hukum
itu responsif lah melihat kasus-kasus semacam ini. Untung itu berlaku untuk saya. Kalau orang lain yang mungkin kurang berpendidikan kan nista sekali itu, nasibnya sangat kasihan, apalagi yang kurang paham terhadap hukum gitu. Oke. Adinda ingin menyampaikan sesuatu sebagai closing statement? Apa? Ya apa aja? Mungkin ini kejadian yang terakhir gitu. Ya apa aja? Iya, ini kejadian yang terakhir dan ya harus jaga-jaga juga ya untuk keamanan handphone gitu kan. Kalau misalnya di WhatsApp kan ada verifikasi 2 langkah. Itu saya sebelumnya nggak pakai, makanya mungkin jadi bisa masuk gitu kan, jadi kena gitu. Mungkin itu. Ya, oke. Pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa kita kan negara hukum ya. Mudah-mudahan belum tentu juga Bapak benar 100% kan, tetapi langkah-langkah misalnya membawa anak dan lain sebagainya tentu sulit dibenarkan ya. Walaupun misalnya dalam konteks ini dia merasa Bapak salah, Bapak terluka dan lain sebagainya, tetapi tetap tidak boleh. Tapi gini, ini podcast sepihak kan, tentu kan tidak ada pihak dari gripnya. Jadi kalau ada pihak grip yang protes misalnya, ya nggak apa-apa, dikasih kesempatan juga untuk menyampaikan, ya kan, menyampaikan apa unek-unek keinginan dan lain sebagainya. Kalau dia minta crossfire sama Bapak, Bapak juga harus bersedia untuk bukan diadu debat, tetapi saling komunikasi crossing check gitu kan. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak ya, Pak Ahmad Bahar. Saya baru tahu Pak kalau Bapak senior saya di UGM. Satu, yang kedua ternyata sudah 150 buku ya. Termasuk buku kepada Pak Zulkifli Hasan yang baru berulang tahun ya. Dan juga Adinda, terima kasih. Sekali-hari apa kegiatan? Jualan online. Oh, jualan online. Ya, online shop. Berapa usia sekarang? Sekarang usianya 33. 33 ya. Pas banget kemarin itu, makanya saya sedih banget. Jadi ulang tahun ya. Hadiahnya itu kemarin ulang tahun yang 33. Kok sama dengan Zulkifli Hasan? Pak Zul itu kalau nggak salah 17 Mei juga. Iya. Sama makanya ya? hadiah hari ulang tahun hadiahnya bukan. Oke, ya mudah-mudahan ya tidak terulang lagi, dan barangkali organisasi massa apapun ya mungkin harusnya jauh lebih tertib ya. Jangan sampai kemudian negeri ini orang-orangnya tidak taat hukum tapi mengandalkan kekuatan-kekuatan. Kasihan masyarakat sipil yang tidak punya kekuatan apapun ya, termasuk kita ini. Kita hanya mengandalkan kekuatan moral dan komunikasi dengan pihak-pihak yang kita anggap memiliki otoritas kan. Makasih Pak Ahmad Bahar ya, Adinda Ilma. Iya, Ilma. Ilma ya, Ilma yakin gitu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan tidak terjadi apa-apa untuk selanjutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.